warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan novel tentang perahu kertas. Di sebuah ruang tamu, ada 4 orang yang lagi duduk santai di lantai. Di tengah mereka ada kardus pizza bekas yang masih terbuka. TV menyala, tapi nggak ada yang benar-benar nonton. Mereka lagi ngobrol dan ketawa bareng. Lalu Kugi tiba-tiba kasih ide. Dia ngajak semuanya untuk main di lingkaran suci. Di situ mereka harus menyebutkan hal yang paling aneh yang pernah mereka lakukan. Noni langsung angkat tangan. Dia bilang sebenarnya dia kurang setuju karena menurut dia buat Kugi nggak ada yang aneh. Bahkan hal yang paling aneh pun masih termasuk normal buat Kugi. Mereka semua tertawa, termasuk Kugi. Kugi bilang, itu memang apesnya, Noni. Tapi itu justru jadi keuntungannya dia. Setelah itu, Noni mulai cerita. Waktu SD, dia pernah ikut drama sekolah dan dapat peran sebagai Pak Raden. Lengkap dengan kumis palsu, semuanya langsung tertawa kecil. Lalu giliran Kinan. Dia awalnya diam dan berpikir cukup lama. Kata Noni, Kinan memang orangnya cenderung melakukan hampir semua hal dengan serius. Jadi dia kesulitan memilih satu hal yang paling aneh. Kugi sampai menyuruhnya untuk cepat. Akhirnya, Kinan mulai cerita. Dia bilang, waktu kecil dia pernah membayangkan dirinya sebagai anak sebuah Neptunus yang dikirim ke bumi untuk jadi mata-mata, bahkan dia menganggap dirinya benar-benar seorang Aquarius. Teman-temannya menanggapi dengan santai dan sedikit bercanda. Kinan pun ikut tertawa dan mengakui kalau cerita itu memang terdengar seperti alien. Setelah itu, mereka lanjut lagi. Kinan kemudian mengatakan kalau hal paling aneh yang pernah ia lakukan adalah naksir Kugi. Suasana langsung berubah. Kugi sampai terkejut, sementara Noni terlihat tidak percaya. Kinan menjelaskan, kalau dulu mereka sering bertemu di taman bacaan, dan dari situlah semuanya bermula. Noni merasa heran karena tidak menyadarinya. Percakapan mereka jadi semakin dalam, tapi tetap santai. Kinan juga sempat bercerita tentang dirinya, tentang keluarganya, dan bagaimana dia mulai menggambar. Dia menyebut dirinya sebagai bagian dari keluarga besar dan dari kecil sudah punya kebiasaan menggambar serta membuat cerita. Kugi kemudian juga bercerita tentang dirinya. Ia mengaku suka menulis dongeng sejak kecil. Walaupun tulisannya belum banyak, bagi Kugi menulis bukanlah soal jumlah, tetapi tentang bagaimana dia menikmati ceritanya sendiri. Mereka juga membahas tentang mimpi. Kugi ingin menjadi penulis dongeng, walaupun dia sadar itu tidak mudah dan sering dianggap tidak realistis. Namun, dia tetap ingin mencobanya. Kinan mendengarkan semua itu dan perlahan mulai memahami Kugi lebih dalam dari obrolan santai di ruang tamu itu. Mereka saling membuka diri, dan dari situlah hubungan mereka mulai berkembang. Terima kasih.